Oh jadi tiap hari Arman baliknya malam, Mbak? Insya Allah enggak kok, Im. Bang Armannya tadi janji mau buka puasa dia di rumah. Kamu tunggu aja. Sekarang kita buka puasa bareng di sini, ya? Oh. Masih 2 jam lagi kok bukanya. Kan tinggal 2 jam lagi. Memangnya kenapa? Iya Om, kita main-main dulu di sini. Kayak kita di sana. Kita kan kangen sama Om. Udah lama kita nggak pernah ketemu sama Om. Kangen Bu, kangen. Yo. Ya kok jadi ngomong-ngomong, Bo. Ya udah deh, tak kita main ya. Oh ya, Mbak. Arman kira-kira mau gak ya terima Ani kerja di sini? Insya Allah, Im. Kalian itu kan bersahabat udah lama. Lagian, Bang Arman juga udah pernah janji kan sama kamu? Ya Om, Ayah juga pernah bilang sama kita bahwa Om Baim atau Om Aryo jadiin sopir Ayah gitu. Ah, yang bener aja, Tio. Masa Om Baim jadi supir Ayah sih? Iya. Kalau Bang Baim boleh jujur, Ayah Arman sama Om Baim tuh masih gantengan Om Baim. GR. Mas Aryo kok nggak ikut ke sini? Dia masih di kampung, Mbak. Oh, Ketemu nengokin mamanya. Ngapain ada orang di sini? Iya nih. Wanita yang bersuami, kalau suaminya lagi nggak ada di rumah, itu jangan suka didatengin dong. Pak Mali tahu nggak? Bisa kejadian yang enggak. Bu, saya kesini bukan nyari Bang Marni kok. Tapi lagi ada urusan sama Arman. Kebetulan Arman belum pulang. Ya ini ngobrol sama Bang Marni. Lagian juga udah kangen sama anak-anak. Allah, kangen sama anak-anak. Kangen sama anak-anak apa sama ibunya? Kamu sih, suami tidak ada di rumah, tapi terima laki-laki lainnya di rumah ya. Dengar, Marni. Kamu saya laporin kamu nanti sama Arman ya. Lihat nanti. saya minta maaf ya, Im. Gak apa-apa, Mbak. Udah biasa ngadepin kuntilanak kayak begitu. Iya benar Om. Nenek sama Tante Tika itu kayak kuntilanak. Ya gimana pun, itu tetap nenek sama tante kamu. Jadi Mbak, Nek pulang dulu Tadi katanya mau main di sini. Tio, Om Baimnya itu masih banyak urusan. Tadi juga katanya mau buka puasa di sini. Sayang, Om Baim sekarang lagi ada urusan sama Ayah Arman. Ntar Om Baim balik lagi, kita main. Ya, sekarang Om Baim pulang dulu ya. Oke? Oke. Tas dulu. Oke? Iya, dadah. Mwah. Dadah yuk. Ivan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya kan sudah bilang, tolong jaga Pak Darmato, jangan sampai kelelahan. Ginjalnya sudah lemah sekali. Apalagi harus sampai mengganti ban mobil segala. Itu kan pekerjaan berat, bisa berakibat fatal. Tapi saya benar-benar tidak tahu waktu suami saya pergi, Dok. Dia pergi sama anak bungsu saya. Lalu kondisinya gimana, Dok? Gara-gara kejadian ini, 1/4 saraf ginjal Pak Darmanto hancur. Jelas-jelas ini akan semakin memperlemah daya kerja ginjal. Lalu Konsekuensinya, darah semakin tak mungkin dibersihkan dari dalam ginjal. Yang mengakibatkan Pak Darmanto harus lebih sering melakukan cuci darah sambil menunggu donor ginjal yang cocok. Kalau tidak juga ditemukan ginjal yang cocok, secara medis kita dapat menghitung berapa lama pasien dapat bertahan dalam kondisi yang seperti itu. kira-kira berapa lama, Dok? 3 bulan. Tolonglah, Rob. Kamu akan tetap hidup dengan 1 ginjal? Ma, saya ini masih muda. Umur saya masih panjang. Kalau saya hanya hidup dengan 1 ginjal, dan suatu saat nanti saya mengidap penyakit seperti Papa, maka saya tidak punya cadangan ginjal lagi. Apa Mama mau saya mati muda?
Ya jelas enggak dong, Rob. Tapi kan ini menyangkut nyawa papa kamu. Apa kamu mau papa kamu meninggal? Ya bagus kalau papa meninggal. Robi! Bicara apa kamu? Ma, coba mama berpikir sehat. Kalau papa meninggal, maka kisah tentang anaknya itu akan berakhir. Dan kita akan menjadi pewaris tunggal harta kekayaan papa, tanpa harus membagi dengan anak sialan itu. Tapi kalau papa masih hidup, dan anak itu diketemukan, maka dengan sekejap, sebagian dari harta kekayaan kita akan hilang. Karena papa akan memberikan kepada anak sialan itu. Apa mama mau? Bagus dong kalau emang dia beneran berhenti kuliah. Bantuin gue dong, Pop. Kapan gue nggak bantuin lo kalau ada masalah? Iya, gue bantuin. Mau lo apa? Gue pengen ke kampungnya Aryo. Lo please bantuin gue, tanyain Baim supaya dia mau ngasih alamatnya ke gue. Gue udah coba, dia nggak mau ngasih, Pop. Ya, Rin. Alamat mah gampang. Tinggal ke administrasi kampus. Pasti dapet. Yang jadi masalahnya sekarang, siapa yang mau nganterin lo ke sana? Daerah transmigrasi gitu loh. Pedalaman habis kan? Mau lo dimakan macan pergi ke sana sendirian? Terus gimana dong, Pop? Lu deh yang nganterin gue, please. Please. Waduh, Rin. Gue gak bisa. Seminggu ini gue banyak acara sama si Rudi. Lagian, gak mau banget gue. Tiba-tiba besok di koran ada berita seorang gadis yang teramat cantik mati dimakan macan cuman gara-gara nemenin sahabatnya nyamperin pacarnya. Ih, bisa frustasi laki-laki seluruh dunia ini. Gak mau ah gue. Popi, terus siapa yang bisa nganterin gue ke kampungnya Aryo? Lo bantuin gue mikir dong, gak usah ngayal-ngayal macan-macanan segala. Karina, gue tahu ada satu manusia yang bisa nganterin lo ke sana. Baim. Baim? Iya, Baim. Dia itu kan sahabatan sama Aryo. Nggak mungkin lah dia nggak tahu kampungnya Aryo, nggak mungkin. Tapi caranya gimana? Cara sih gampang. Serahin sama gue tahu caranya. Sekarang kamu cerita, sebenarnya kamu mau kemana sih sampai ban mobil kempes begitu? Ya mau jalan aja. Ya jalan itu kan ada tujuannya, Dewi. Bener kok. Kamu jangan bohong, Wi. Kalau nggak percaya ya udah. Dewi! Jawab yang jujur. Mau cari rumah Mas Aryo. Mau ngapain kalian nyari rumah sialan itu? Mau cari tahu kenapa Mas Aryo sampai berhenti kerja dan berhenti ngajar ngaji. Sekalian mau pastiin kapan dia siap buat nikahin Dewi. Sekarang puas. Brengsek. Berarti anak sialan itu sudah berhasil mempengaruhi kamu dan papa kamu. Pakai pelet kali. Ngapain mesti pakai pelet? Mas Aryo ganteng kok. Nggak dipelet Dewi juga suka. Rela mau jadi istrinya. Dewi, kamu itu masih kecil. Belum saatnya mikirin kawin. Terserah Dewi. Kalau sama Mas Robi. Dewi! Mama dengar tuh, Ma. Kalau sampai papa bisa berumur panjang, maka rencana menikahkan si Dewi dengan Aryo itu akan berjalan mulus. Dan kita akan semakin kehilangan harta kekayaan kita. Kalau begitu kita mesti cepat-cepat mencari pesaing si anak sialan itu untuk Dewi. Dan yang harus sederajat sama kita, Rob. Iya, tapi siapa, Ma? Ya kamu cari dong, kamu kan bergaul, pergaulan kamu juga luas. Pokoknya harus yang sederajat sama kita dan yang terpenting dia mesti ganteng. Supaya Dewi juga terpesona sama dia dan melupakan anak sialan itu. Oke, I'll find it.
males-malesan sih? Kita biasa, Ma. Makannya sedikit dulu. Supaya perutnya nggak kaget dan nggak sakit. Alasan aja. Jangan-jangan kalian nggak puasa. Biasanya kan kalau orang puasa itu kelaparan. Dan waktu buka pasti makannya banyak. Tante Tika salah. Kata Pak Ustadz di masjid kita dulu, kalau puasa justru harus ikhlas karena Allah. Maka kita nggak kelaparan dan haus. Ini anak sama ibu sama aja. Sama-sama sok tahu. Dasar keturunannya emang begitu. Bukan sok tahu, emang begitu. Buktinya kita saat puasa nggak kelaparan karena kita ikhlas. Jelas aja kalian nggak kelaparan. Biasa susah sih kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam emang. Wah, terlambat nih saya. Loh, kok makanannya cuma begini? Nggak tahu tuh Man, istri kamu tuh yang nyiapin. Mau ngirit kali. Loh, Marni, kamu jangan begitu dong. Harusnya kalau buka puasa itu dikasih makanan yang enak-enak. Kan seharian kita udah berpuasa. Jadi waktu buka itu harus dimanjakan sedikit. Jangan terlalu irit. Ayah gimana sih? Dulu ayah pernah bilang sama kita bahwa buka puasa itu justru harus sederhana karena itu bagian dari menahan nafsu. Sayang, itu kan dulu waktu kita masih miskin. Tapi sekarang kita kan udah kaya. Ya jelas berbeda dong buka puasanya juga. Tapi kalian gak usah takut. Ayah bawa makanan. Ada sate, ada martabak telur, ada kolak, masih banyak lagi. Dan semua ini Tante Sinta yang beliin. Jadi kalian harus terima kasih sama Tante Sinta. Ayo. Kalian budek apa? Disuruh ayah kalian bilang terima kasih kok malah diem aja sih? Tio, Ayu, bilang terima kasih ya sama Tante Sinta. Terima kasih. Mas, ayo mas, sini. Saya buka mas. Ini lebih enak ini. Wow, asik. Nih, saya mangkok loh. Masa sih ada orang seperti itu nanyanya? Iya, untung aja lagi bulan puasa. Kalau enggak tuh orang udah saya tonjok. Man, kalau mama sih mau puasa kek, mau enggak kek, udah mama tonjok tuh orang. Man, gimana kalau mama kerja di showroom kamu aja? Untuk nanganin orang-orang yang kayak gitu tuh. Nggak perlu kok, Ma. Rasa-rasanya sih untuk menghadapi orang-orang seperti itu saya dan Sinta masih bisa. Ya kan, Sin? Iya, itu kan sudah hal biasa. Di mana-mana namanya pembeli pasti semuanya bawel. Ya, itulah namanya tantangan dalam berbisnis. Ngomong-ngomong soal kerjaan, tadi temen Mas yang namanya Baim tadi kesini. Baim. Mau apa dia kesini? Katanya sih mau minta kerja. Man, menurut mama, kalau Baim kesini cuma mau minta kerjaan, itu cuma alasan doang.
Sebenarnya dia kesini tuh mau ketemu sama Marni. Kamu tahu, Man, Mama tadi melihat dengan mata kepala sendiri kalau Marni dan Mbak Im sedang berpelukan. Bener tuh, Mas. Mereka tuh tadi kelihatannya mesra banget. Bukan hanya itu, tapi Marni menangis di pelukan Mbak Im. Kesini itu mau ketemu Abang Arman. Dia hanya minta kerjaan aja kok sama Abang. Tapi kata Mama dan Tika, kalian itu akrab sekali. Mesra lagi. Akrab, dari dulu juga kita akrab. Kalau mesra, mesra bagaimana ya? Soalnya dia aja duduk di seberang saya. Ada Tio, ada Ayu juga kok. Udah Marni, udah. Pokoknya saya nggak suka kalau kamu nerima tamu kalau saya nggak ada di rumah. Mereka itu kan sudah seperti kayak saudara kita sendiri, Bang. Itu kan dulu, sekarang beda Marni. Kamu nggak lihat statusnya aja udah berbeda dengan kita. Dan kamu sebagai seorang istri harusnya menjaga martabat keluarga kita. Di agama juga ada kok. Seorang istri itu yang sudah punya suami dilarang menerima tamu laki-laki kalau suaminya nggak ada di rumah. Abang sendiri sama Mbak Sinta bagaimana, Bang? Marni, kamu tuh paling pinter balik-balikin masalah. Saya kan udah berapa kali bilang sama kamu, kalau saya sama Sinta itu hubungannya cuma sebatas bisnis. Kita tuh cuma teman, nggak lebih dari itu. Lagi pula saya kan laki-laki. Saya lebih bisa menjaga diri saya dibandingkan kamu perempuan. Perempuan tuh lebih lemah. Coba kamu bayangin. Seandainya Baim itu punya niat jahat mau memperkosa kamu, gimana? Apa yang terjadi? Astagfirullahaladzim, Abang. Baim itu kan baik, Bang, sama kita. Sudah seperti saudara sendiri. Saya kan cuma ngasih contoh. Ya kan? Namanya juga laki-laki. Laki-laki itu kalau ada inginnya, apapun bisa dia lakukan untuk mendapatkan keinginannya itu. Dan laki-laki secara fisik juga lebih kuat dibandingkan wanita. Bang, zaman ada kontrakan dulu, Mas Aryo sering ke rumah tanpa ada Abang. Tapi Abang nggak pernah marah seperti ini. Makanya, kamu tuh kalau kasih tahu ngelawan terus. Nggak pernah nurut. Ikutin kata-kata saya. Kenapa sih? Apa susahnya? Kalian ini gimana sih? Emang kalian ini nggak pernah tahu aturan. Kalau masuk kamar orang tua itu ngetok pintu dulu. Tapi kan kita cuma ngajak ayah terawih. Ayah nggak bisa terawih. Sama ibu aja. Ayah mau pergi sama Tante Sita. Mau ketemu teman ayah. Ada urusan bisnis. Yusin, kita pergi. Mau kemana lagi, Bang? Kamu bodoh apa? Tadi kan saya udah bilang kalau saya harus ketemu sama klien bisnis saya yang harus saya lobby. Benar kok, Mar. Nggak usah khawatir. Saya pasti menjaga suami kamu dengan baik kok. Man, saya ke restroom dulu ya. Tio, ayo, kita terawih. Assalamualaikum. Benar kata orang-orang ya. Yang namanya kalau udah cinta, apa juga bisa dilakuin.
seseorang kayak gue bisa jatuh cinta sama Aryo. Rela ngelakuin apa aja lagi. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.